Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian akidah Islam, dan kita masih membahas bab atau rukun iman atau usulul iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Dan bahasan kita dalam kesempatan ini adalah berkaitan dengan fase kehidupan di akhirat. Ya, mulai kehidupan akhirat itu ya kapan? Rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa fase di situ. Yang pertama adalah fase kehancuran alam semesta, ya, di mana nanti ketika malaikat Israfil ya meniup sangkakala, maka ya musnahlah ya seluruh kehidupan ini, ya. Maka ya di situ adalah pergantian, ya, mulai peralihan dari alam dunia menjadi alam akhirat, ya. Musnahlah semua yang ada di alam semesta ini. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, fase kedua itu adalah fase ketika nanti setelah seluruh makhluk ini dimusnahkan, dimatikan, kemudian akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan kembali ya makhluk-makhluk yang dulu pernah hidup, ya, dulu pernah hidup, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan kembali. Itu yang disebut dengan hari kebangkitan. Kemudian fase ketiga adalah fase dikumpulkannya di padang mahsyar. Nanti kita bahas fase perhitungan amal dan fase pembalasan amal. Ini beberapa fase yang disebut dengan kehidupan akhirat, ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebangkitan manusia dari alam kubur. Hari akhir dimulai dengan dibangkitkannya atau dihidupkannya kembali manusia secara ruh dan jasad seperti saat di dunia. Jadi manusia nanti dibangkitkan kembali, ya, ruh dan jasadnya yang dulu sudah hancur, ya, sudah menjadi tanah, ya, mungkin sebagian ada yang masih berupa tulang, itu bahkan yang ya tenggelam di lautan atau mungkin dimakan binatang buas, yaitu akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya, ya, disusun kembali oleh Allah, ya. Di manusia dihidupkan kembali setelah sebelumnya benar-benar musnah. Kebangkitan manusia pada waktu itu benar-benar berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Nah, kebangkitannya ini tidak sama
berubah nanti manusia itu, bentuknya nanti juga berubah, tidak seperti ketika dia dimusnahkan atau dimatikan ya. Kalau sebelum kehancuran alam semesta berarti kan dia meninggal dunia biasa gitu ya. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina an-nafkhataini arba'una. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara dua tiupan sangkakala itu terdapat 40 arba'un. Jadi jeda antara tiupan sangkakala yang pertama, yaitu musnahnya alam semesta, dengan sangkakala yang kedua, yaitu dibangkitkannya kembali seluruh ya makhluk. Qalu, itu jedanya 40 dikatakan. Qalu ya Aba Hurairah, mereka berkata, wahai Abu Hurairah, arba'una yauman, yang dimaksud 40 itu 40 apa? 40 hari. Qala abitu, kemudian Abi Hurairah diam, tidak menjawab ya, diam tidak menjawab. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, arba'una sya'ran, apakah itu 40 bulan? Qala abitu, kemudian Abi Hurairah, saya tidak menjawab ya, dia diam. Qalu arba'una sanatan, apakah itu 40 tahun? Qala abitu, dia juga tidak menjawab ya, 40 hari, 40 bulan, apa 40 tahun, jaraknya itu ya, jedanya itu. Summa yunzilullahu minas samai ma'an, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan air dari langit, fayambutuna kama yambutul baqal ya, maka tumbuhlah ya yang sudah mati itu, manusia-manusia yang sudah mati itu, seperti tumbuhnya tanaman ya, tumbuh kembali, hidup kembali, bangkit dari kuburnya. Walaisa minal insani syai'un ya, kemudian dia berkata, tidak ada seorang pun melainkan telah usang ya, kecuali satu tulang. Yang rusak manusia itu ya, ketika meninggal dunia itu jasadnya ya hancur, musnah, kecuali satu tulang, yaitu disebut dengan tulang ekor. Jadi tulang ekor manusia itu tidak musnah. Nah, dari situ nanti tumbuh kembali manusia ya, seperti tumbuh-tumbuhan tadi. Jadi dari situ nanti begitu disiram oleh Allah air dari langit, tumbuh kembali manusia itu, bangkit kembali, hidup kembali ya. Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari situlah manusia disusun pada hari kiamat. Jadi dari tulang ekor itulah manusia nanti akan disusun kembali, dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali ya, jasmani dan rohaninya. Nah, fase kehidupan di akhirat dan kebangkitan manusia telah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Yasin ayat 51 sampai 54. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Wa nufikha, dan ditiupkan fis suri
ya pada sangkakala itu. Fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ya, ditiupkanlah sangkakala yang kedua itu, ya, dan seketika itu mereka bergerak cepat dari kuburnya menuju kepada Allah, pada Tuhannya, ya, bergerak cepat. Jadi tidak lama itu dibangkitkannya. Ya, kalau proses manusia ciptakan di kandungan itu kan lama, ya, 9 bulan. Nah ini dia tidak seperti itu, dia langsung, ya, bangkit kembali, hidup kembali. Wallahu alam seperti apa, ya, dijelaskan di dalam Al-Quran seperti itu, ya. Dan seketika itu mereka bergerak cepat dari kuburnya menuju Tuhannya, menuju Allah. Qalu ya wailana man ba'asana mim marqatina haza ma wa'atar rahmanu wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, ya, dari tempat tidur mim marqatina. Marqat maksudnya adalah kuburan kami. Lalu dikatakan kepada mereka, haza ma wa'atar rahmanu, inilah yang dijanjikan Allah yang maha pengasih, wa sadaqal mursalun, dan benarlah para rasulnya. Jadi hari yang dijanjikan oleh Allah yaitu hari kebangkitan, dan yang sudah dijelaskan oleh para rasulnya. Ini, ya, ayat yang menjelaskan tentang peristiwa gaib, ya, peristiwa gaib yang belum terjadi tapi sudah digambarkan seperti itu atau diilustrasikan oleh Al-Quran, ya. Belum terjadi padahal, dan ini tidak mengarang, gitu ya, pasti terjadi, ya, karena yang berbicara ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang menciptakan, ya, alam semesta. Jadi bukan mengarang, bukan kira-kira, dan ini ilmu pasti, tidak diragukan lagi, ya, gambarkan seperti itu. Nah ini diantara keutamaan Islam, ya, dia mampu menjelaskan, ya, mampu menjawab sesuatu yang belum terjadi, masalah-masalah gaib, dengan sangat jelas, ya, dengan sangat jelas padahal belum terjadi. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdharun. Ya, teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami, pada Allah, untuk dihisab, dihitung amal perbuatannya, dipertanggungjawabkan amal, ya, perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a, pada hari itu tidak ada sama sekali orang yang dirugikan sedikit pun. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, ya, kamu tidak akan diberikan balasan kecuali atas apa yang telah kamu kerjakan. Ya, jadi yang kita terima itu yang kita kerjakan, yang kita tidak lakukan ya kita tidak akan menerima. Ini pentingnya, al jaza'u bi qadril amal, balasan itu sesuai dengan yang kita lakukan. Ya, kalau kita melakukan kebaikan ya dapat kebaikan, kalau kita melakukan keburukan ya dapat keburukan, ya, sesuai yang kita tanam, sesuai yang kita perbuat. Ya, tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain, ya, tidak ada orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain pada waktu itu, pada hari kiamat itu. Jadi semuanya akan memperoleh apa yang dulu di dunia dikerjakan.
Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Nahnu qattarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin." Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Ya. Jadi tidak ada orang yang mampu melewati kematian. Nggak ada orang yang lolos dari kematian kalau itu sudah dikehendaki oleh Allah. Ya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di Allah ya telah menentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Kalau sudah ditentukan oleh Allah mati, ya kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, ya mati. Gak ada yang bisa menunda. Ala an nubattila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun, untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Nah, manusia nanti di akhirat nanti dibangkitkan bentuknya seperti apa? Ini beda-beda. Ya, beda-beda. Ketika dibangkitkan itu bentuknya beda-beda, tidak sama. Maka tadi disebutkan ya fima la ta'lamun, dalam keadaan yang tidak ada seorang pun yang tahu ya keadaannya nanti seperti apa. Kita nanti kalau dibangkitkan, bentuk kita, keadaan kita itu seperti apa? Ya, seperti manusia atau seperti kera atau seperti babi dan sebagainya. Ya, jadi tidak semuanya sama persis dengan yang kita sekarang. Dan sesungguhnya kamu walaqad alimtumun nas'atal ula falaula tadzakkarun, dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Ya, penciptaan yang pertama ketika kita diciptakan oleh Allah di ya apa namanya di alam kandungan, yaitu prosesnya seperti itu. Ya. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Ya, jadi manusia itu ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan pertama, dihidupkan pertama, ya tumbuh dalam rahim, nah, dihidupkan oleh Allah di alam dunia. Nah, itu seharusnya menjadi pelajaran bagi manusia. Ya. Nah, rahmati Allah Subhanahu wa taala itu tentang kebangkitan manusia dari alam kubur. Nah, bukti-bukti kekuasaan Allah untuk membangkitkan kematian itu kan secara teori gitu ya. Nah, bukti-buktinya apa kalau Allah itu mampu ya menghidupkan kembali? Karena banyakkan manusia itu kan tidak percaya, bagaimana mungkin gitu ya, sesuatu yang sudah hancur, sudah dari tanah ya, tidak berbentuk lagi kok hidup lagi, itu bagaimana caranya? Nah, itu ya, bagaimana caranya, apa itu mungkin? Ya, ini kebanyakan orang tidak percaya ya, kebanyakan orang tidak percaya karena mereka menganggap hidup itu ya mereka menganggap hidup itu hanya sekali, hidup mati udah ya. Padahal ada kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan yang selamanya. Banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan kepastian kebangkitan, bahwa Allah benar-benar akan membangkitkan apa yang sudah mati, hancur dan musnah. Ya, Allah Maha Kuasa melakukan apa saja, Maha mengetahui segala sesuatu, tak ada yang bisa menghalanginya untuk menghidupkannya kembali apa yang telah mati, karena kekuasaannya tak tertandingi dan Allah Maha mengetahui. Ya, jadi Allah Maha Kuasa. Jadi Allah mampu menghidupkan kembali, membangkitkan kembali apa yang sudah mati. Bahkan
bahkan ini sudah disebutkan dalam Al-Quran ya. Ya, Nabi Ibrahim saja ya, tentang kebangkitan setelah mati. Jangankan kita ya, kita itu lemah, imannya masih lemah. Jadi iman kita itu sebelum seberapa kalau dibandingkan dengan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim saja bertanya kepada Allah, kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim pun bertanya kepada Allah, wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Nabi Ibrahim itu bertanya kepada Allah ya, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau ya menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati. Nabi Ibrahim, sampai Nabi Muhammad SAW menyatakan kalau Nabi Ibrahim bertanya ya, bertanya bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati, maka kita jauh lebih berhak untuk bertanya, karena keimanan kita tidak sebanding dengan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim pun bertanya kepada Allah. Hari rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya, lalu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih memotong-motong 4 ekor burung gitu ya, dibagi-bagi kemudian dipanggil, dan itu ternyata datang kembali burung yang sudah dipotong-potong itu. Hari rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Wa daraba lana masalan, dan dia membuat perumpamaan bagi kami ya, wa nasiya khalqah, dan dia lupa kepada kejadiannya. Manusia itu lupa pada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh ya, qul qala may yuhyil izama wa hiya ramim, siapa yang bisa menyusun kembali, menghidupkan kembali tulang-tulang yang sudah hancur. Qul, katakan wahai Muhammad, yuhyihallazi ansha'aha awwala marrah, bahwa yang akan menghidupkannya kembali, menyusunnya kembali itu adalah zat yang pertama kali menciptakannya, yaitu Allah ya. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia Allah Maha mengetahui tentang segala makhluknya. Jadi Allah yang dulu mampu menciptakan manusia itu dari ya tidak ada menjadi ada, dari air menjadi manusia ya, maka Allah ya akan lebih mudah baginya, karena tidak ada yang susah bagi Allah ya. Kalau dulu sudah pernah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, kemudian membangkitkan kembali, menghidupkan kembali, itu secara logika jauh lebih mudah ya, jauh lebih mudah bagi Allah, meskipun semuanya tidak ada yang sulit ya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tahapan penciptaan manusia dari satu tahapan ke tahapan berikutnya ya, bumi dan apa yang keluar dari dalamnya berupa tumbuh-tumbuhan ya, semua itu menjadi bukti kekuasaan ketinggian ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Allah itu mampu menumbuhkan tanaman-tanaman ya, tanaman-tanaman yang dulunya tanah kering, tanah tandus ya. Nah, itu manusia nanti juga akan dibangkitkan dari kuburnya tadi seperti tanaman itu. Allah
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghah thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah, ya, linubayyina lakum wa nuqirru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla. Ini proses penciptaan manusia, ya. Di ayat ini menjelaskan proses penciptaan manusia, ya, dari mulai dari tanah, ya, yaitu Nabi Adam. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibim minal ba'si, kalau kalian itu ragu, ya, tidak percaya atau ragu tentang kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu itu dari tanah, ya, manusia itu diciptakan dari tanah, maka tidak sulit bagi Allah untuk menciptakan kembali dari tanah kembali ke tanah, kemudian diciptakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari setetes mani, ya, begitu setelah, ya, diciptakannya Nabi Adam kemudian Hawa, keduanya itu, ya, berkembang biak, yang setelah itu manusia diciptakan dari, ya, sperma. Summa, lalu setelah itu, ya, summa min alaqatin, ini prosesnya. Kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang disempurnakan kejadiannya dan yang tidak sempurna, ya, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan di dalam rahim. Jadi jelaskan di sini, ada yang sempurna kejadiannya, ada yang tidak. Ya, manusia terlahir itu ada yang sempurna utuh, ya, anggota badannya utuh, semuanya utuh. Ada juga yang tidak, ada yang, ya, mungkin cacat, ada yang macam-macam itu, ya, mungkin nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya telinga dan sebagainya, ya. Untuk apa? Linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u. Tujuannya adalah agar kami jelaskan kepadamu dan kami tetapkan di dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, ya. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, summa nukhrijukum tiflan. Ini proses ciptaan manusia. Summa litablughu asyuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yarudda ila ardhalil amr. Kemudian berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Ini dijelaskan mulai manusia diciptakan dari pertama dari tanah, dari sperma, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian di dalam rahim, ya, kemudian dilahirkan dalam bentuk bayi, kemudian, ya, berangsur-angsur sampai dia tumbuh, ya, tidak hanya tumbuh, ada yang dimatikan juga tidak sampai usia tua, ya, dan ada yang dipanjangkan umurnya sampai usia pikun, ya, usia yang sangat keadaan lemah, ya. Jadi manusia itu, ya, mau kapan saja ya pasti mati, mau usia muda mau usia tua, ya.
supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Jadi manusia itu kalau semakin tua itu ya nanti lama-lama dia cara berpikirnya juga ya makin melemah juga. Ya tersebut orang pikun itu. Ya orang pikun itu ya udah lupa, dia udah mulai melemah, fisiknya itu ya mulai melemah, ya badannya mulai melemah, kemudian yaitu akalnya sudah mulai melemah, sehingga bahkan banyak orang yang kena penyakit itu pikun ya mudah lupa yang dulu dilakukan, lupa apa yang, bahkan ada orang yang baru makan juga lupa gitu ya, lupa kalau dia baru selesai makan, saya kok belum dikasih makan padahal baru makan. Ya ada yang lupa anaknya bukan dianggap anaknya, kamu siapa katanya, ya padahal itu anaknya, itu ya seperti itu. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Jadi tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menciptakan manusia, ya untuk menumbuhkan tanaman-tanaman yang dari awalnya kering, ya kering kena hujan lama-lama tumbuh. Nah, itu siapa yang menumbuhkan? Ya itu dari rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi dan menciptakan lainnya, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, apakah Allah yang mampu melakukan ini semua tidak mampu mengembalikan kehidupan setelah mati? Ya. Jadi yang mampu menciptakan semua ini, kita tidak pernah bertanya bagaimana Allah menciptakan bumi, ya bagaimana Allah menciptakan bumi dari tidak ada menjadi ada. Ya, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ya, kalau Allah mengendaki itu terjadi, ada, ya ada. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Afa'ayyina bil khalqil awal bal hum fi labsim min khalqin jadid. Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama, sebenarnya mereka dalam keadaan ragu tentang penciptaan yang baru. Ya Allah itu tidak kesulitan ya menciptakan makhluk pertama itu, menciptakan kita pertama itu enggak kesulitan. Nah, apakah Allah akan mengalami kesulitan dalam penciptaan yang kedua? Ya tidak. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak orang-orang yang mengingkari kebangkitan, banyak orang yang tidak percaya, ya. Dan ini maka pembahasan yang paling banyak itu, ya, pembahasan yang paling panjang berkaitan dengan iman itu adalah pembahasan tentang beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari akhir. Kok bisa? Sangat panjang sekali. Ya, karena banyak orang yang tidak percaya. Maka justru semakin mereka tidak percaya, maka penjelasannya makin banyak. Wah, kalau kita lihat tentang kiamat itu, ayat-ayat tentang kiamat itu banyak sekali, diulang-ulang dengan berbagai macam redaksi. Kenapa? Karena banyak orang tidak percaya, maka harus diulang-ulang. Ini kalau yang dipakai di dunia itu begitu. Jadi supaya orang itu percaya seakan-akan itu benar, berita itu berita bohong atau apa saja bohong atau kesalahan yang diulang-ulang seakan jadi kebenaran. Ya. Tapi kalau Al-Quran kan tidak. Itu dalam dunia manusia diulang-ulang, padahal nggak ada, tapi diulang-ulang. Nah, ini Al-Quran mengulang-ulang hari kiamat, ya karena banyak orang yang tidak percaya, sehingga diulang-ulang. Kejadiannya seakan-akan kita sudah pernah melihatnya, sudah pernah terjadi, padahal belum.
Ya, kiamat itu belum terjadi, tapi penggambarannya sangat detil. Ya, sangat detil. Belum terjadi pada. Bagaimana menggambarkan, bagaimana mengabarkan, menceritakan sesuatu yang belum terjadi. Ini kalau nggak Allah yang menceritakan, ya manusia bisa tidak akan mampu. Nah, yang menceritakan adalah Allah dalam Al-Quran, ya, juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti melalui hadis-hadisnya, ya, karena Nabi itu orang yang pertama, termasuk orang yang sudah pernah melihat surga dan neraka, yaitu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Wah, itu justru di situ Nabi menggambarkan orang nanti seperti apa, ya itu Nabi sudah pernah melihat sendiri dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang beranggapan bahwa tidak masuk akal jika apa yang sudah mati, musnah dan hancur akan kembali atau dikembalikan atau dihidupkan kembali. Ya, dan itu dalam Al-Quran juga bukan sekali dua kali diulang, ya. Tadi Nabi Ibrahim bertanya, kemudian ada yang lain juga, ya, kemudian dimatikan oleh Allah selama 100 tahun, ya, lalu dibangkitkan kembali, dihidupkan oleh Allah kembali, lalu dia ditanya, berapa lama kamu tinggal? Dia mengatakan yauman atau ba'da yaum, sehari atau setengah hari. Qala bal labista mi'ata am, kamu itu di situ udah 100 tahun. Jadi orang mati 100 tahun pun nggak terasa, begitu dibangkitkan itu kayak baru tidur setengah hari. Ya, seperti contohnya Ashabul Kahfi itu kan udah berapa ratus tahun dia, ya. 300 tahun, ya, di dalam gua. Begitu dia bangun, ya, ditanya berapa lama kamu? Setengah hari, sehari atau setengah hari, padahal sudah 300 tahun, ya. Itu terjadi, sudah pernah terjadi, kan gitu. Jadi setelah manusia itu, ya, meninggal tadi, tubuhnya akan menjadi tanah, ya, bahkan diserap oleh tumbuh-tumbuhan lalu dimakan kembali oleh manusia. Ya, ini karena sudah berubah bentuknya, ya. Dan manusia pun mati lagi, lalu bagaimana yang demikian bisa bangkit dan hidup kembali? Ya. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalu, dan mereka mengatakan, ma hiya illa hayatunad dunya. Jadi mereka mengatakan kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, hidup sekarang aja. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dar. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain waktu. Ini orang-orang ateis yang tidak percaya. Jadi mereka mengatakan manusia itu, ya, yang mematikan manusia itu ya karena tua aja, dimakan usia kalau bahasanya. Ya, manusia itu mati karena dimakan usia, ya, karena udah tua mati sendiri. Wa ma yuhlikuna illa dar. Jadi menurut mereka, ya, manusia itu ya mati karena dimakan usia. Wa ma lahum bidzalika min ilm, padahal mereka tidak tahu. Ya, namanya manusia itu ngarang-ngarang. Mengatakan begitu itu bukan berdasarkan ilmu, tapi ngarang-ngarang. Inhum illa yazunnun, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Ini kalau manusia, ya, karena manusia itu sehebat-hebatnya manusia,
Itu masih tidak bisa mengetahui ya sesuatu yang gaib, atau bahkan sesuatu yang belum terjadi. Jadi mereka mengatakan itu berdasarkan ketidaktahuan, tidak tahu tapi ngomong. Ini mereka. Dan itu banyak tadi ya. Maka kehidupan itu kita perlu memahaminya dari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bicara tentang hal yang gaib, kita bicara tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, itu hanya Allah dan Rasulnya saja yang bisa memberikan penjelasan. Selain itu tidak bisa. Ya, selain itu tidak bisa. Karena hanya Allah yang maha mengetahui, karena Allah yang menciptakan, dan Rasulnya yang pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan selain itu tidak ada yang bisa mengetahuinya. Ya, maka kalau kita bicara kiamat, bicara hari akhir, itu referensinya harus Quran, hadis, bukan logika. Ya, referensinya harus Quran, hadis, bukan nalar, bukan pemikiran. Ya, karena pemikiran kita tidak akan bisa menjangkau alam gaib sehebat apapun orangnya. Bahkan Nabi sendiri pernah mengatakan la a'lamul ghaib. Saya tidak tahu sesuatu yang gaib. Nabi itu tahu sesuatu yang gaib itu kalau dikasih tahu oleh Allah. Kalau selain Nabi nggak ada yang tahu. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan tahu tentang gaib, nah itu bohong, ya. Nabi sendiri mengatakan la a'lamul ghaib. Saya tidak tahu yang gaib. Ya. Jadi kalau ada orang yang memprediksi begini begitu itu berkaitan dengan gaib, jangan dipercaya. Ya. Qulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah Muhammad, Allah lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Maksudnya keraguan tentang yaumul qiyamah, artinya pasti terjadi. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, kebanyakan orang tidak tahu. Ya, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi yang tahu dengan yang tidak tahu lebih banyak yang tidak tahu tentang hari kiamat. Nah, pengingkaran orang-orang ini tidak ada artinya karena mereka orang-orang yang tidak memahami kebesaran Allah, kekuasaannya, ilmunya, dan hikmahnya. Mereka tidak memperhatikan diri mereka sebagai bukti kekuasaan Allah yang terdekat dengan mereka, bahwa Allah telah menghidupkan mereka dari ketiadaan lalu mematikannya, maka Allah mampu menghidupkannya kembali setelah kematian dan mengumpulkan mereka pada hari kiamat nanti. Jadi manusia itu sendiri juga tidak tahu asal usulnya dulu dari mana, bagaimana. Ya, tahu-tahu dia hidup aja, kan? Ya, kita tidak tahu dulu. Ya, nanti bagaimana juga tidak tahu. Kita tahunya sekarang saja. Ya, sehingga kita tidak mengetahui sebelum kejadian kita, ya, apa yang sudah kita alami dan apa setelah kematian kita nanti. Dan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Artinya pengetahuan manusia itu ya kebanyakan mulai dari lahir sampai mati. Ini terutama orang-orang tidak beriman, ya. Jadi orang-orang tidak beriman itu yang diketahui ya lahir sampai mati aja. Sebelum dan setelahnya tidak tahu. Ya. Kecuali kalau di dalam Islam itu dijelaskan tadi, manusia itu ketika sebelum hidup itu seperti apa, setelah mati itu seperti apa, itu hanya dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Penjelasan itu datang dari Allah dan Rasulnya. Itu yang mampu menjawab, ya, apa yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Ya. Dan itu hanya Islam saja yang mampu menjawabnya. Karena manusia dari dahulu sampai kapanpun selalu bertanya tentang itu. Ya, sebelum dan setelah manusia itu meninggal itu seperti apa. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa summa yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi
walahul masalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ya, dialah Allah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan kembali dan menghidupkannya kembali, ya, dan adalah lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah itu ketika menciptakan yang kedua, membangkitkan itu ahwanu, lebih mudah. Ya, meskipun tadi bagi Allah itu tidak ada yang sulit gitu ya, tapi secara logika manusia, ya, menghidupkan yang sudah ada, menyusun yang sudah ada itu jauh lebih mudah daripada, ya, dari awal yang tidak ada. Ini ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Silakan sampaikan. Iya. Iya, karena akidah itu kan pondasi, ya, akidah itu pondasi, basic. Maka akidah ini yang perlu dikuatkan, harus dikuatkan dan selalu diperbaiki. Ya. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, yang dibangun pertama kali itu emang akidah. Bahkan anak baru lahir pun itu diajari dengan akidah, diazankan, gitu ya, baru lahir badan, ya, diazankan. Itu juga, ya, udah pelajaran akidah sebenarnya. Bahkan ketika meninggal dunia juga harus, ya, membawa akidah. Jadi mulai dari hidup sampai meninggal dunia itu, ya, akidah ini harus selalu dijaga dan selalu diperbaiki. Maka di dalam Al-Quran sering disebutkan amanu wa amilus sholihat. Iman dulu baru beramal soleh. Ya, ini pentingnya kita memperbaiki keimanan. Karena keimanan itu berkaitan dengan sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak nampak. Apalagi aliran-aliran materialistik itu, orang yang hanya melihat benda saja, ya, melihat luar saja, bentuk luar saja, yang nampak saja, nah itu banyak mereka tidak percaya tentang alam gaib tadi itu, yang terutama orang-orang yang mengingkari kematian, kehidupan setelah mati tadi itu, menganggap hidup, ya, wa ma hayatuna illa hayatuna dunya wa mal hayatu illa, ya, hayatuna dunya. Jadi mereka menganggap bahwa kehidupan itu ya kehidupan dunia saja, setelah itu nggak ada. Ini kan orang-orang yang tidak memiliki iman. Kenapa? Ya karena tidak pernah belajar tentang keimanan, ya, tidak pernah memperbaikinya. Ya, kita juga walaupun orang beriman, tidak semuanya nanti kita sudah tahu betul, ya, pondasi-pondasi keimanan itu apa yang perlu kita bangun. Memang untuk masalah keimanan ini harus kita selalu dalami, ya, harus kita selalu kuatkan, kita kokohkan. Terutama yang paling penting itu adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Maka seakan-akan iman itu hanya dua aja,
Ya, man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, dan kebanyakan orang itu ingkar kepada tadi. Ya, kalau orang itu sudah percaya kepada Allah dan hari akhir, insya Allah yang lain percaya. Tapi kalau orang itu sudah ingkar kepada Allah dan hari akhir, yang lainnya dia tidak percaya. Ini pentingnya. Nah, maka pembahasan juga itu, pembahasan yang paling banyak tadi pertama tentang hari akhir, dan juga pembahasan tentang Allah. Pembahasan tentang Allah itu banyak sekali, sangat mendalam, ya, sangat mendalam. Ya, terutama nanti kalau berbicara tentang Asmaul Husna, masya Allah itu ya, yaitu ya, Asmaul Husna itu kalau kita pelajari, masya Allah sangat mendalam itu. Ya, kita harus mengenal Allah melalui nama-namanya, dan setiap nama itu punya keunikan sendiri. Meskipun itu mirip maknanya, tapi memiliki kekhususan karakteristik yang berbeda. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, kemudian Al-Wadud, Al-Ghafur, itu satu ada kesamaan makna gitu ya, tapi bentuknya beda. Ya, mirip tapi beda dan saling terhubung. Itu berkaitan dengan Allah. Untuk mengenal Allah itu sangat-sangat, bahkan orang sampai berbeda pendapat itu tentang zat Allah, ya, tentang af'al Allah, tentang sifat Allah, itu perdebatan yang sangat panjang. Ya, perdebatan tentang Allah itu. Ya. Nah itu. Jadi memang pertama yaitu tentang Allah. Karena alam semesta ini kalau kita tidak paham betul tentang Allah, ya orang salah memahami tentang penciptanya. Yang kedua adalah tentang hari kiamat tadi itu. Ya. Nah, ini insya Allah kita akan bahas lebih detail, dan ini panjang sekali. Bahasan tentang yaumul qiyamah itu sangat panjang sekali. Ya, dibandingkan dengan ini bisa berjilid-jilid sebenarnya kalau kita bahas ya pembahasannya itu. Ya. Dan yang lain silakan. Cukup Pak ya? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.